Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Indrasmidianti sebagai supervisor. Di sebelah kanan saya ada Aditya Septiarini sebagai coach. di sebelah kiri saya ada. Sri Handayani sebagai coaching. Hari ini kita akan melakukan coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Tia. Waalaikumsalam Bu Desi. Gimana kabarnya Bu Desi? Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat hari ini Bu Tia. Kayaknya Ibu Tia hari ini akan melakukan coaching ya Bu? Iya Bu Desi, hari ini saya rencananya mau melakukan coaching Bu Desi. Kalau boleh tahu dengan siapa Ibu akan melakukan coaching hari ini? Hari ini saya akan melakukan coaching dengan Ibu Sri. Oh, dengan Ibu Sri. Apa yang bisa saya bantu untuk Bu Tia hari ini? Gini Bu Desi, saya hari ini akan melakukan coaching bersama Bu Sri. Jadi saya mau minta bantuan Bu Desi terkait dengan kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan Bu. Oke, jadi kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi saya sebagai pendengar yang aktif Bu. Oh, jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi Ibu terkait kompetensi coaching pendengar aktif ya Bu? Iya. Kira-kira indikatornya apa itu Bu sebagai pendengar yang aktif? Indikator ketercapaiannya menurut saya adalah ketika saya dapat memahami apa yang sedang dibicarakan oleh coach saya Bu, begitu. Oke, jadi indikatornya adalah ketika Ibu bisa memahami secara penuh ya Bu ya, Iya. apa yang dibicarakan coach itu adalah indikator ketercapaian dari pendengar aktif ya Bu. Iya, begitu. Oke, kalau gitu terima kasih atas jawabannya. Silakan Bu Tia melakukan coaching dengan coach Ibu. Silakan Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih juga Bu Tia. Nanti kita akan bincang-bincang lagi ya Bu ya setelah Ibu melakukan coaching. Iya, baik Bu. Assalamualaikum Bu Adit. Waalaikumsalam Bu Sri. Gimana kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah sehat Bu Adit. Bu Adit gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Sri. Kemarin sepertinya Bu Sri menelpon saya, ada yang ingin diobrolin Bu Sri hari ini. Iya Bu Adit, saya ini bingung Bu Adit, lagi galau lah Bu ceritanya itu. Dan saya bingung mau bercerita dengan siapa, makanya saya menghubungi Bu Adit. Saya pengen curhat lah Bu. Gitu. Apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Yang saya harapkan nanti saya bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Oke, tujuan lain Bu, ada lagi yang ingin Ibu harapkan setelah obrolan ini? Yang saya harapkan yang lainnya ya saya pengen berbagi cerita lah dengan Ibu. Jadi biar agak lega, agak beban saya ini berkurang lah Bu kalau sudah berbagi dengan yang lain. Oke. Jadi permasalahannya di mana Bu Sri? Boleh diceritakan Bu Sri? Iya Bu Adit, jadi saya ini kan sudah 3,5 bulan nih kurang lebih mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, saya ini kesulitan dalam membagi waktu. Ternyata pendidikan guru penggerak itu banyak tugas yang harus saya selesaikan di LMS. Selain itu juga ada kegiatan-kegiatan lain. Dan saya juga mempunyai tugas pokok di sekolah. Jadi itu Bu Adit, kesulitan saya dalam membagi waktu antara tugas sebagai guru penggerak dan tugas pokok saya sebagai guru di sekolah. Kalau boleh tahu Bu Sri, kegiatan di sekolah apa saja sih Bu Sri yang sekiranya menghabiskan waktu Bu Sri gitu? Di sekolah kebetulan saya ini punya tanggung jawab untuk kegiatan ekstrakurikuler Bu. Jadi setelah anak-anak pulang sekolah itu jam pelajaran habis, saya tidak bisa pulang ke rumah karena saya harus membimbing anak-anak untuk kegiatan ekstrakurikuler. Dan selain itu sebentar lagi ini kan anak-anak mau penilaian akhir semester. Saya juga sebagai panitia pelaksana kegiatan tersebut. Selain itu ya masih ada kegiatan yang lain lah Bu, namanya juga ibu rumah tangga. Jadi ketika pulang juga kita masih dibebani dengan tugas-tugas di rumah lah sebagai ibu rumah tangga. Jadi itu Bu Adit. Oh gitu, jadi Bu Sri merasa kegiatannya di sekolah bertebak-tebakan waktunya ya dengan kegiatan guru penggerak gitu? Iya betul Bu Adit.
gitu. Jadi kalau sebenarnya di guru penggerak itu keinginan terbesar ibu apa dan hambatannya apa sih Bu ketika ibu menjalani guru penggerak ini? Awalnya keinginan terbesar saya masuk ke guru penggerak itu, saya melihat itu awalnya guru penggerak ini kayaknya bagus banget ya gitu. Banyak pengalaman-pengalaman baru. Yang jelas awalnya itu karena saya pengen meningkatkan kompetensi saya yang saya miliki. Jadi saya berharap dengan saya bergabungnya di guru penggerak itu saya mendapatkan ilmu pengetahuan baru dan pengalaman-pengalaman baru. Jadi itu. Nah, kalau hambatannya ya itu tadi Bu, hambatannya kesulitan dalam membagi waktu itu tadi Bu. Kalau yang saya dengarkan dari kegiatan di sekolah dan guru penggerak, menurut Bu Sri kondisi idealnya seperti apa sih Bu? Kondisi ideal yang Ibu harapkan dalam kegiatan Ibu sehari-hari ini? Kondisi idealnya ya harusnya saya mampu membagi waktu lah. Saya mampu melaksanakan atau mengerjakan tugas di LMS itu tepat waktu, kemudian juga mampu melaksanakan tugas di sekolah itu. Jadi apa ya, enggak, kalau seperti ini saya jadi keteter kan, jadi tugas itu tidak maksimal karena kesulitan saya untuk membagi waktu tadi. Jadi yang jelas itu tadi Bu, melaksanakan mengerjakan tugas sesuai dengan due date-nya lah istilahnya gitu. Oke, bagaimana rencana Ibu untuk menyikapi masalah ini? Apalagi kan sudah berjalan 3,5 bulan ya Bu. Iya. Rencana ke depannya gimana? Iya, udah berjalan kurang lebih 3,5 bulan. Jadi kayaknya kalau saya mau mundurkan nggak mungkin Bu. Sayang sekali sudah setengah perjalanan lebih ini. Iya, jadi yang saya harus lakukan itu mungkin saya membuat jadwal pribadi lah, membuat jadwal pribadi supaya kegiatan itu misalnya atau buat alarm lah. Oh ini di LMS ini waktunya due date, kemudian ini waktunya mengerjakan kerjaan di sekolah. Jadi mungkin ya seperti itu Bu. Rencana Ibu ini mau dimulai kapan Bu kira-kira? Secepatnya Bu, karena ini kan sebentar lagi sudah pas dan saya berharap sih nanti ketika masuk ke semester 2 itu jadwal itu, maksudnya jadwal kegiatan untuk ekstrakurikuler itu sudah siap sehingga bisa dilaksanakan. Berarti ketika Ibu membuat rencana ini, Ibu akan memulainya dari mana Bu? Pertama saya akan menghadap kepala sekolah, saya akan sampaikan kegiatan apa, kemudian hambatannya seperti apa, kemudian saya mengajukan untuk membuat ini semacam apa sih, pembagian tugas ya, pembagian tugas, kemudian panitia khusus untuk pelaksanaan PAS tadi. Kalau untuk ekstrakurikulernya itu ya ada pembagian tugas lah dengan guru-guru lain gitu, sehingga semuanya tidak dibebankan dengan saya dan bisa terlaksana secara efektif lah. Jadi berkolaborasi lah ya Bu ya? Iya betul, berkolaborasi dengan teman-teman sejawat. Jadi komitmen Ibu dalam melakukan rencana ini gimana? Rencana saya berencana untuk pembagian tugas untuk tim ekstrakurikuler itu sesuai dengan minat dan bakat anak, karena setiap anak itu kan mempunyai minat sendiri nih. Ada yang senang olahraga, ada yang senang dengan seni, ada yang senang dengan puisi ataupun dengan yang lainnya. Yang jelas itu sesuai dengan minat anak, dan saya sudah mempunyai nama-nama nantinya yang akan membantu saya di kegiatan ekstrakurikuler itu. Oh, jadi butuh dukungan ya Bu? Iya betul. Nah, dukungannya tuh dalam bentuk apa sih Bu? Dukungan itu saya mengharapkan dukungan yang pertama dari semua warga sekolah,
ya kemudian ya dari warga sekolah itu dari kepala sekolah dan dari guru-guru yang utama itu mengampu mata pelajaran olahraga lah, karena kan minat anak yang di olahraga banyak nih. Kemudian guru seni, kemudian guru PAI, karena kan masuk nih ke rohisnya gitu, dan ada juga guru prakarya. Jadi itu dukungan dari teman-teman. Oh gitu. Jadi panjang ya Bu ya cerita kita untuk merencanakan ini. Nah, Iya. Dari obrolan kita yang panjang ini kesimpulannya apa sih Bu yang Ibu dapatkan? Ya, jadi dari obrolan kita yang panjang ini, yang saya dapatkan untuk saat ini saya merasa plong lah, yang jelas. Saya merasa plong, saya merasa lega, karena saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi, yaitu tentang kesulitan saya membagi waktu tadi. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Iya, alhamdulillah. Semoga kita nanti ketemu lagi Bu Sri dalam keadaan yang hati Bu Sri lebih nyaman, lebih plong, kemudian Bu Sri dapat bercerita hal yang baik tentang refleksi yang sudah Ibu Sri lakukan terhadap diri Ibu sendiri. Oke Bu Sri, saya pamit. Saya mau melanjutkan aktivitas Bu Sri. Ya Bu Tia, terima kasih banyak ya Bu Tia, maaf ini ganggu waktunya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Bu Tia, akhirnya proses coaching Ibu dengan Bu Sri selesai juga. Iya Bu Desi, alhamdulillah tadi coaching saya berjalan sangat lancar. Iya, jadi setelah coaching ini bagaimana Ibu menilai performa Ibu sendiri tadi pada saat coaching? Dari skala 1 sampai 10 kira-kira Ibu ada pada skala berapa? Menurut saya Bu Desi, saya ada di skala 6 sampai 7. Nah, ketika performa saya tadi, ketika coaching saya sudah menjadi pendengar yang baik, saya sudah membuat Bu Sri untuk nyaman sebagai coach untuk memberikan curhatannya kepada saya, begitu Bu Desi. Jadi menurut Ibu, performa Ibu dalam sebagai pendengar yang aktif ya Bu ya, itu skalanya 6 sampai 7. Iya, Oke, betul. sekarang boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap Ibu tadi? Boleh Bu, silakan, itu yang saya tunggu. Oke. Jadi dari hasil pengamatan observasi terhadap coachingnya Bu Tia tadi dengan Bu Sri ya Bu, menurut pengamatan saya, Bu Tia itu sudah menjadi pendengar aktif yang sangat baik ya Bu ya. Bu Tia bisa memahami penuh nih apa yang Bu Sri ceritakan, sehingga Bu Sri merasa nyaman bercerita dengan Bu Tia. Dan menurut saya kalau menggunakan skala, Ibu itu lebih dari 6 atau 7, Ibu bahkan sampai di skala 8. Terima kasih sekali Bu Desi. Menurut Bu Desi ada nggak yang harus saya perbaiki dari apa yang sudah saya lakukan Bu Desi? Dan selain itu Bu, saya juga mengamati sebenarnya masih ada yang Bu Tia bisa kembangkan dari kompetensi pendengar aktif tadi Bu. Misalkan saja Ibu bisa mengembangkan indikator dalam memberikan pertanyaan yang eksploratif Bu, sehingga membuat coaching itu dapat bercerita secara keseluruhan dengan Ibu sebagai coach. Oh, begitu. begitu. Bagaimana pendapat Ibu? Oh begitu Bu, jadi saya dapat ada hal lain yang harus saya perbaiki, yaitu saya harus menanyakan pertanyaan yang eksploratif ya Bu. Iya. Lalu apa Bu rencana Ibu selanjutnya dalam mengembangkan kompetensi ini? Saya akan terus berlatih Bu untuk menjadi coach yang baik, sehingga saya dapat menjadi pendengar yang aktif, sehingga coach yang bercerita kepada saya itu merasa lebih nyaman dan menemukan solusinya. Oke, Ibu. Apakah ada lagi kompetensi dari coaching yang ingin Ibu kembangkan? Ya Bu, untuk kedepannya saya ingin mengembangkan potensi saya dalam hal kesadaran penuh Bu. Jadi saya ingin hadir secara penuh untuk coach saya, begitu. Oke, kira-kira kapan itu Bu? Saya akan memulainya dalam waktu yang sesegera mungkin Bu, karena ini berhubungan dengan pengembangan diri saya. Oke.
Ibu bisa menyimpulkan apa hasil supervisi kita hari ini? Ya, dari hasil supervisi hari ini saya sudah mendapatkan banyak sekali pengetahuan terkait tentang potensi dalam diri saya, yaitu saya mampu menjadi pendengar yang aktif dalam proses coaching dalam supervisi akademik ini, Bu. Baik, kalau begitu Bu, semoga di supervisi kita selanjutnya Ibu sudah dapat mengembangkan kompetensi-kompetensi coaching tersebut ya Bu. Saya tunggu kabar baiknya dari Bu Tia ya. Siap, Bu Desi. Semoga kita tetap jadi pendidik yang selalu bersemangat ya Bu Tia. Amin. Terima kasih ya Bu Desi sudah meluangkan waktunya untuk mensupervisi saya. Sehat selalu ya Bu ya. Sampai Ya. ketemu minggu depan. Terima kasih Bu Desi.